berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Selamat pagi. Ini saya agak pagi Bu, mohon maaf. Jadi seperti biasanya setiap bulan kami saya kesini untuk melakukan pendampingan. Jadi hari ini saya akan melakukan pendampingan ke Pak Asman. Saya sedikit ini mungkin gambaran selama Pak As mengikuti program berpenggerak, apa yang sudah diberikan secara nyata saja di lembaga ini menurut penjenengan? Alhamdulillah Pak Asmi guru yang hebat di sekolah ini. Beliaunya memberikan motivasi, memberikan inovasi, memberikan gerakan-gerakan yang hebat terhadap anak-anak siswa-siswa ini, berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali siswa, dengan guru-guru, dan bahkan dianya sendiri. Dan saya itu memberikan inovasi-inovasi yang menjadikan sekolah ini lebih maju, lebih mempunyai inovasi yang bagus terhadap kemajuan sekolah. Itu benar-benar mengimplementasikan apa yang didapat pendidikan guru penggerak itu ya ke lembaga ini. Kalau begitu saya bisa langsung ke Pak As gitu mencari. Nggih, matur nuwun waktunya. Nggih, mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Mungkin terus berinovasi dan menjadikan SD ini lebih maju. Amin. Matur nuwun, kami sembun. Matur nuwun Bu, saya ke Pak As dulu nggih mencari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Pak As juga bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Iya, luar biasa. Ini akhir-akhir di tahun ajaran ini ya Pak As ya? Iya, di 2021-22 Iya. ini kita mulai sibuk ini, ikut rapot gitu. Tinggi. Tapi mudah-mudahan pendampingan ini tidak mengganggu aktivitas pendampingan untuk hari ini ya? Insya Allah tidak Bu. Kita yang jelas melaksanakan sesuai schedule yang ada. Insya Allah kalau sudah pas sesuai schedule kan nggak masalah. Aman Bu. Ya, sudah aman. Dan kita sudah janjian ya Pak As ya? Iya, betul Bu, betul. Nah Pak As ini, Nggih. saya mau tanya nih, proses apa ini yang sudah berjalan selama 1 bulan? Alhamdulillah Bu. Kemarin kita rencanakan adalah pembentukan komunitas praktis yang mengaplikasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang harapan kita kemarin itu adalah di semua kelas mampu menerapkan itu. Dan alhamdulillah teman-teman sejawat kita lakukan koordinasi, kita lakukan coaching, pendekatan, dan teman-teman juga melaksanakan di kelasnya masing-masing Bu. Langsung implementasi ke teman-teman. Iya, dan anak-anak alhamdulillah antusiasnya bagus. Sampai kemarin itu waktu perpisahan kelas 6 itu Bu ya, itu hasil diferensiasinya ditampilkan Bu. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mulai penampilan tarinya, batiknya itu kita tampilkan semua Bu. Dan orang tua pun bangga Bu dengan itu semua. Hasil diferensiasi Pak ya? Iya, betul. Nah sekarang apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Nah, untuk yang sebelumnya ini adalah ini Bu, pemaksimalan KSE-nya dalam berdiferensi itu biar anak-anak matang emosionalnya, biar nanti ketika berada di masyarakat mampu menempatkan diri pada posisi yang diharapkan, dan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada mereka juga mampu. Begitu Bu harapannya. Benar-benar KSE-nya anak-anak kan? Iya, betul sekali Bu. Nah sekarang capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Nah ini alhamdulillah Bu, dengan apa yang kita laksanakan mulai dari diferensiasinya, KSE-nya, ini anak-anak mulai pede Bu, siap tampil ketika berada di forum umum. Mereka itu sudah tidak canggung
public speakingnya juga sudah bagus, terus ketika penampilan-penampilan di depan forum pun juga sudah enak Bu. Jadi anak-anak ini komunikasinya juga sudah enjoy dengan Bapak Ibu guru, sudah terbuka, terus saling komunikasinya juga sudah nyambung begitu Bu. Hasilnya benar-benar bisa dirasakan ya Pak. Betul sekali Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang memuat KSE ini, sosial nasionalis, sangat membantu anak-anak menyiapkan dirinya untuk menjadi diri pribadi yang nyaman, aman, sehat, serta mampu berkomunikasi interaksi dengan orang lain. Saya tertarik dari public speaking-nya anak yang Iya. benar-benar bagus ya Pak ya. Iya, kemarin kita kan ini MC-nya kan juga dari anak-anak Bu ya. Kita pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu anak-anak juga sudah alhamdulillah enak lah Bu dinikmati secara. Mulutnya masuk ya Pak. Iya. Gini, betul Bu. Nah sekarang ini saya ke ini ya Pak, yang mungkin modul 3.1 ya, pemerataan pemetaan sumber daya. Betul. Nah sekarang apa yang Pak As temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang dimaksud? Nah, ini Bu, ini sesuatu yang sangat menarik juga di modul 3.2 pemetaan aset ini. Ini di sini setelah saya melakukan identifikasi Bu di SDN Tanggal 22, menemukan banyak hal yang positif Bu. Mulai dari sumber daya manusianya, di sini Bapak Ibu gurunya punya potensi yang benar-benar bisa mengakomodir anak-anak, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Bapak Ibu guru ini mampu untuk melaksanakan di sana. Dan kami pun punya sarana-prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu, alhamdulillah sarana-prasarana juga memenuhi syarat. Lingkungan belajar di sini halamannya pun juga luas sekali Bu. Yang mana ini juga mampu untuk dijadikan apa Bu? Sarana media pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Yang tidak kalah penting lagi Bu, dukungan dari wali murid ini ternyata benar-benar mampu mendukung kita dalam aplikasi pembelajaran yang memaksimalkan komunitas praktis. Jadi dirinya kita ajak koordinasi, kita libatkan menjadi narasumbernya yang masuk dalam pembelajaran dan kita jadwal begitu. Berarti pelibatan stakeholder yang ada di lembaga ini benar-benar mendukung. Iya, betul Bu. Dan kemarin kita juga koordinasi dengan pemerintah desa Bu, dan beliaunya antusias sekali kalau ada kepentingan apapun, ada pembelajaran terkait dengan pemerintah desa, mereka juga siap untuk bantu kita begitu. Ini kayak kolaborasi yang sangat bagus ini. Alhamdulillah Bu. Nah selanjutnya Pak As, Oke. perubahan apa yang Pak As harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Pak As mengetahui sumber daya yang ada dan bagaimana Pak As mewujudkan sumber daya perubahan tersebut? Begini Bu, langkah yang akan saya lakukan setelah mengidentifikasi aset yang ada Bu, saya akan lakukan koordinasi lagi dengan stakeholder yang ada, mulai dari pimpinan, teman sejawat. Dari aset yang sudah ada ini kita manajemen, kita kolaborasikan bagaimana ini bisa saling mensupport, melengkapi, sehingga menyempurnakan pembelajaran yang ada di SDN Tanggal 22 ini untuk lebih sempurna lagi menciptakan profil pelajar Pancasila yang benar-benar merdeka belajar. Harapannya ya seperti itu, semoga ini. Harapan menurutnya kan pelajar Pancasila, betul. Karena saya sadar aset ini merupakan sumber berharga dalam menentukan kesuksesan kita dalam pembelajaran. Jadi sangat mendukung sekali. Harapannya nanti tercapai Pak nih. Siap Bu. Dan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik yang ada di sini benar-benar seperti yang tadi Pak As paparkan ya. Iya. Semuanya punya kompetensi yang luar biasa Bapak Ibu yang ini. Betul Bu. Nah selanjutnya Pak As, bagaimana penjaringan akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Nah, ini rencana kami itu Bu, nanti setelah kita koordinasi dari aset yang ada ini kita maksimalkan. Semacam pembelajaran tidak hanya berfokus di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, di mana anak-anak ini nanti juga akan memiliki pengalaman langsung di lapangan dan juga menghilangi kejenuhan, anak-anak biar lebih happy lagi. Dan juga kami adalah
mampu mensupport, melengkapi mana-mana yang kurang Bu, agar pembelajaran di SDN Anggarja 2 ini sesuai dengan harapan dan filosofi yang ada di Mantoro sing nangso tulodo ning Madya Kato Tuturi Handayani, sehingga anak-anak benar-benar ketika berada di depan seperti apa, di tengah maupun di belakang, benar-benar anak-anak ini nanti dengan maksimalkan akses yang ada bisa tercipta pelajar profil pelajar Pancasila gitu Bu harapannya, yang benar-benar merdeka belajar. Jadi profil pelajar Pancasila itu menjadi harapan utama. Betul. Semoga nanti tercapai Pak As ya di lembaga ini. Nah sekarang kita ke refleksi proses pembuatan vital sumber daya. Nah bagaimana proses penjenengan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Iya. Yang pertama yang jelas kami koordinasi dengan pimpinan dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, terus kita juga melakukan koordinasi dengan wali murid, siswa, sehingga dari situ kita akan mendapatkan berbagai masukan yang nanti bisa menjadikan semakin sempurnanya Bu identifikasi yang kita lakukan, begitu Bu. Sehingga semua aset yang ada baik di dalam SDN Anggarja 2 maupun di lingkungan sekitarnya akan bisa kita akomodir semuanya Bu. Jadi yang penting untuk mengidentifikasi adalah koordinasi dan komunikasi. Betul sekali Bu. Nah selanjutnya Pak As, apa saja kendala dan tantangan yang Pak As hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Pak As mengatasinya? Yang jelas alhamdulillah secara garis besar kita berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah sesuai harapan. Cuma kalau bicara kendala pasti di lapangan ada Bu. Ini kebetulan yang saya hadapi adalah ada beberapa wali murid yang masih kurang peduli dengan pendidikan, orang tua itu kurang peduli. Tapi alhamdulillah saya lakukan pendekatan, koordinasi, terus kita coaching begitu. Akhirnya beliau itu menyadari bahwa sekolah ini tidak bisa dilakukan oleh bapak ibu guru sendiri, tapi harus semua stakeholder yang ada di dalamnya ikut terlibat langsung. Dan alhamdulillah dari bulan itu beliaunya sadar dan ikut aktif di dalamnya. Itu pendekatan itu yang penting. Iya Bu, betul sekali. Pendekatan persuasif atau pendekatan yang penting ada pendekatan ke wali murid nih. Iya, kalau orang Jawa kan istilahnya tenong di lumano, ngomong di genano, kan gitu. Nah sekarang bagaimana perasaan Pak As ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah tadi? Yang jelas yang pertama alhamdulillah bangga Bu. Bangga sekali dan senang dengan pemetaan ini akan mampu ke depannya kita menyusun program kerja yang benar-benar nanti sesuai harapan kita bersama Bu. Kolaborasi yang indah dengan stakeholder, dengan komponen, dengan aset yang ada, sehingga nanti benar-benar bisa menyempurnakan pembelajaran yang ada di SDN Anggarja 2. Penyusunan program Mas ya. Iya, nanti ke depannya begitu. Nah sekarang apa pertimbangan Pak As dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang jelas dari apa yang ada Bu, kita memaksimalkan apa yang ada ini secara maksimal dengan berbasis positive thinking Bu ya. Jadi apa yang ada ini nanti merupakan aset yang sangat berharga untuk memajukan dan kesuksesan dalam program yang akan kita tempuh nanti ke depan. Positif thinkingnya Pak As ya? Iya, berbasis positif aja Bu. Iya, positif aja. Yang negatif dibuang. Iya. Jadi kita memang harus meraih mimpi ya Pak As ya? Iya, betul sekali Bu. Nah sekarang apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya? Nah ini Bu, kemarin saya menemukan ini Bu, di lingkungan Desa Anggarja ini banyak pengusaha tahu dan tempe Bu. Nah ini nanti rencana kita akan kita kolaborasi, kita buat semacam kayak MOU, buat keripik tempe atau stik tahu gitu Bu. Ini yang pertama, yang kedua kita juga deket cagar budaya Candi Tegoloni Bu. Ini sumber aset dan berharga untuk pembelajaran berbasis sejarah Bu. Untuk menanamkan bagaimana anak-anak menghargai sejarah, proses sejarah itu sendiri terbentuk seperti apa, ini benar-benar yang nanti akan kita libatkan juga di dalam. Jadi memaksimalkan apa yang ada di sekitar ya Pak As. Iya. Jadi nggak jauh-jauh. Iya. Tadi kita sudah ini tentang semuanya tentang pemetaan tadi ya Pak As. Pemetaan sumber daya tadi bagaimana pembuatannya.
sekarang ke refleksi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang penjaringan lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang penjaringan lakukan. Iya, dari modul 3.1 ini kita betul-betul diajarkan bagaimana proses dan tahapan cara mengambil keputusan yang baik. Dan saya merasakan setiap tahapan ini kalau kita laksanakan dengan baik, mampu betul-betul menghasilkan sebuah keputusan yang maksimal dan tepat seperti itu. Dan ini saya merasakan sangat bahagia dapat materi di 3.1 ini. Oke, jadi pengambilan keputusan yang tepat ya Pak As ya? Iya. Oke. Nah, apa hal yang menurut Pak As ini masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi? Yang jelas ini Bu, memaksimalkan koordinasi Bu, karena segala masalah itu biasanya munculnya dari kurangnya koordinasi. Sehingga saya akan memaksimalkan bagaimana koordinasi ini benar-benar terjalin secara kontinu dan secara maksimal gitu Bu. Biar tidak ada miss gitu. Jadi untuk menanggulangi adanya miss, Iya. harus koordinasi yang kontinu. Betul. Jadi semuanya bisa teratasi karena adanya keterbukaan satu dan satu. Betul. Nah, apa hal yang menurut Pak As mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Nah, saya merasa ini adalah yang paling utama adalah bagaimana kita berkolaborasi. Karena satu kepala itu kurang maksimal dan akan lebih baik dengan berbagai kepala. Karena ini akan menghasilkan sebuah pemikiran yang positif yang menjadikan sesuatu pertimbangannya lebih matang lagi. Jadi yang jelas memaksimalkan kolaborasi dengan teman-teman, dengan pimpinan, dengan stakeholder ya. Memaksimalkan kolaborasi Mas ya. Iya, betul sekali. Adakah pengalaman yang terjadi yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Nah ini gini Bu, saya pernah mengalami satu sisi saya punya kewajiban untuk ngajar di kelas Bu ya, tapi satu sisi saya juga harus mendampingi anak lomba di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Ini dua hal yang harus dilaksanakan serentak. Nah ini tidak didampingi, ini anaknya juga bagaimana, terus tidak mengajari kelas ini juga bagaimana, akhirnya menjadikan sebuah dilema yang benar-benar menjadikan pemikiran ini Bu, rasa yang kurang nyaman Bu ini seperti itu. Sering itu Pak ya, kalau Iya. Terkadang ini ya kegiatan yang menumpuk dan semuanya membutuhkan kita, Iya. kita yang harus bisa mengambil keputusan mana yang prioritas gitu. Betul Bu. Iya. Nah selanjutnya Pak As, adakah pengalaman ini menurut Pak As, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3 misalnya? Alhamdulillah Bu, ini saya merasakan benar-benar apa yang saya dapat di pendidikan guru pembelajaran saya terapkan ke anak-anak juga Bu. Ketika saya mengalami dilema etika seperti itu tadi Bu, saya harus memilih dari beberapa kegiatan bersamaan itu. Alhamdulillah dari modul-modul yang sudah kita laksanakan, baik pengambilan keputusan, pembelajaran berdiferensiasi, baik pembelajaran yang di modul 1.2 yaitu budaya positif, terus 1.1 terkait dengan pembelajaran yang kepemimpinan pembelajaran anak-anak benar-benar juga mampu kita libatkan di dalamnya Bu. Jadi anak-anak ibaratnya ketika saya tinggal harus mendampingi lomba, anak-anak pun di kelas juga mampu belajar mandiri Bu. Nah, ini benar-benar materi di pendidikan guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan benar-benar semuanya terangkai dengan indah begitu Bu. Itu kan penanaman KSE-nya yang kuat Pak As. Betul. Ketika anak-anak harus diajarkan mandiri tadi. Iya. Karena memang harus prioritas yang lain. Iya Bu. Ternyata anak-anak bisa. Iya. Dan ternyata bisanya anak-anak ini juga karena penjaringan yang memotivasi anak-anak sehingga KSE-nya benar-benar ini muncul. Iya. Kan tugas kita pada prinsipnya kan anak-anak sudah punya potensi dan kemampuan Bu ya. Kita sebagai guru tugasnya hanya menebali apa yang menjadi kelebihan mereka biar semakin maksimal berkembang ya, gitu. Sehingga berkembang sesuai dengan kodrat dia, kodrat alamnya maupun kodrat zaman ya, begitu. Kita harus ini Pak penanaman karakter tadi ya. Iya, KSE-nya harus benar-benar matang Bu.
Karena ini menjadi fondasi. Bila anak KSE-nya, sosial emosionalnya bagus, itu akan mampu di semua hal, semua bidang, semua kondisi anak-anak akan mampu berjalan dengan baik. Sama seperti tadi ketika dunia pindah tuh mereka sudah secara mandiri ya, bisa melaksanakan kegiatannya. Betul, Bu. Nah, nih Pak As, apa hal yang menurut Pak As masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Iya, di sini adalah uji publik, Bu, ya, agar keputusan kita ambil benar-benar tidak bertentangan dengan aspek apapun. Uji publik ini juga sangat penting sekali kita lakukan dan juga melibatkan figur. Bagaimana figur ini nanti juga menjadi teladan buat kita sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar tidak salah, ibaratnya begitu, Bu. Jadi tepat sesuai sasaran. Jadi uji publik dan uji figur ini sangat penting sekali, Bu. Paling tidak kita jadi teladan ya. Betul. Ngaco psikologi itu, Bu, ya. Yang sudah kita ucapkan ya itu yang nanti akan ditiru. Ide, Bu. Siap. Apa yang penjenengan pada pembelajaran bulan ini? Alhamdulillah itu tadi, Bu, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensi yang menerapkan KSE-nya di dalamnya, yang diterapkan di semua kelas di SDN Raja 2. Terus bagaimana memetakan aset yang ada di SDN Raja 2 untuk menjadikan kolaborasi yang indah, melengkapi dan menyempurnakan pembelajaran yang ada, yang akhirnya kita laksanakan dengan pengambilan keputusan yang baik, yang betul-betul berdampak pada anak. Jadi ada rujukannya mulai pembelajaran yang jelas. Iya. Bagaimana kita memberikan KSE pada anak-anak. Iya. Kemudian bagaimana kita memetakan tadi ya, pemetaan sumber daya. Iya. Semuanya memang harus komplit ya Pak ya untuk tercapainya ini ya. Iya. Pendidikan yang benar-benar meningkatkan mutu. Betul sekali. Iya, nah sekarang apakah terdapat tantangan dan kesulitan selama proses pembelajaran dan bagaimana penjenengan menanggapi tantangan dan kesulitan tersebut? Iya, yang jelas tantangan saya adalah bagaimana semua wali murid bisa aktif, berperan aktif di dalamnya, mendukung pembelajaran yang kita lakukan, Bu. Nah, di sini tantangan ini merupakan, kalau saya pribadi berpikir adalah ajang kita berjuang, ajang kita beribadah, Bu. Jadi tambah saya lebih semangat lagi untuk bagaimana mereka nanti benar-benar bisa sadar secara hati nurani, ikut aktif dalam pembelajaran yang ada di SDN Raja 2 ini, benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan anak-anak semuanya, begitu, Bu. Nah, bagaimana penjenengan akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Nah, saya yakin, Bu, dengan melibatkan stakeholder yang ada, terutama juga orang tua, Bu, ini juga merupakan faktor yang sangat utama. Apalagi komunitas praktis kan juga kita libatkan di dalamnya, akan semakin menyempurnakan apa yang menjadi tidak sempurna atau kekurangan kita, Bu. Saya yakin manusia pasti punya kekurangan, Bu, tapi dengan kolaborasi yang indah, saya yakin akan mampu melaksanakan itu semua. Kolaborasi komunitas praktis, kemudian kolaborasi semuanya. Iya. Betul yang ada di sini ya Mas ya. Betul. Iya. Nah sekarang apa hal yang membuat Pak Asmi bangga pada penjenengan sejauh ini dalam menjalani program PGP ini? Yang jelas panggilan hati, Bu, ya. Seorang guru adalah orang yang ibarat jadi teladan buat orang lain, yang berguna bagi orang lain. Apalagi pendidikan guru penggerak ini, Bu, benar-benar menambah kemampuan kita, pengetahuan kita, kompetensi kita sebagai guru, biar benar-benar bisa menjadi seorang guru yang profesional, dicintai oleh anak-anak, masyarakat, dan mampu memberikan yang terbaik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan azas Merdeka Belajar, menciptakan inovasi Tulodo ini yang paling penting juga, Bu, Iman Jamangan Karso dan Tuturi Handayani. Jadi bangganya itu diikuti dengan menjadi teladan bagi anak-anak ya. Betul. Kita nanti profil pelajar Pancasila yang benar-benar merdeka belajar. Betul sekali, Bu. Dan yang tidak kalah penting, guru salah satu jalan ibadah juga, Bu. Oke, Mas. Nah ini apa pendampingan saat ini ya, pendampingan yang saya lakukan ini membantu penjenengan dalam mengimplementasikan pembelajaran? Alhamdulillah, Bu. Saya ini betul-betul merasa bangga
dengan pendampingan yang Bu Rini lakukan. Bu Rini buat saya adalah motivator, ibunda juga, dan menginspirasi, apalagi ketika saya menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan di lapangan. Bu Rini juga selalu mensupport. Jadi saya sangat berterima kasih sama Bu Rini atas semua perhatiannya, bimbingannya, masukannya, Bu. Dan betul-betul bagikan ibu sendiri. Saling kolaborasi nih Pak As ini. Iya, siap. GP-nya ya. Ini yang terakhir Pak As. Iya. Dan tadi kita ngobrolnya sudah agak lama ya Pak As. Iya. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Saya yakin apa yang sudah baik kita tingkatkan, Bu. Apa yang belum baik kita intinya, kalau saya pribadi niat belajar, Bu. Bagaimana sesuatu yang kurang baik bisa lebih baik lagi. Yang jelas koordinasi, kolaborasi ini harus menjadi sesuatu yang utama dalam kita melakukan sebuah program maupun kegiatan yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Tetap semangat Pak As untuk Pasti, menjadi Bu. inspirasi buat Siap. teman-teman yang ada di sini. Iya. Tetap menjalin kolaborasi. Iya. Dan yang penting tadi kan Mas, koordinasi dan komunikasi yang baik. Tapi kalau kita sering mengadakan komunikasi yang baik, kalau itu mudah-mudahan Siap. semoga harapan dengan tercapai, dan semoga anak-anak yang ada di SDN ini benar-benar semuanya menjadi anak-anak dengan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Betul. Amin, Bu. Amin dan amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak As Iya. untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Iya. Dan semoga nanti selanjutnya kita bisa ngobrol dengan tema yang lain yang lebih mengasihkan Pak. Amin. Yang jelas saya sekali lagi terima kasih Bu Rini atas pendampingan yang Bu Rini lakukan. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.